Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini, alhamdulillah saya ketiban rezeki kita, channel Indonesia yang hilang, bersama kita kenal Abi dan namanya sesungguhnya Ajengan Dadang Mulyawan. Nah, Abi ini adalah pengasuh pondok pesantren Sirna Rasa, di mana sehari-hari beliau adalah keluarga besar dari Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Nah, Indonesia yang hilang, kita akan bertanya, nih rombongan Indonesia yang hilang, kita akan bertanya kepada Abi Dadang, dalam perspektif Qadiriyah Naksabandiyah, tentunya banyak keindonesiaan yang hilang. Apa misalnya hubungan ke Allahnya, apa misalnya ketenangan bangsa Indonesia tiba-tiba, atau memang sudah lama menjadi hilang, orang menjadi susah lagi tenang, orang menjadi susah lagi berhubungan ke Allah, orang susah lagi misalnya untuk berhusnudon. Nah, nanti kita akan mintakan pendalaman dari apa saja dan apa yang harus ditemukan begitu dari Indonesia yang hilang, sekali lagi dalam kacamata, dalam sudut pandang perspektif Torikoh, tentunya dalam hal ini adalah Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah. Sekali lagi, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Sirna Rasa Ajengan. Saya nggak susah menyebut Abi Dadang nih, tetap aja Ajengan ini. Mangga Abi. Mangga, bebas akan. Terus. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kang Anton. Hatur triliun nuhun, biasa silaturahim lewat media sosial ya. Alhamdulillah, semoga berkah semuanya, segalanya selamanya. Luar biasa ini temanya, unik, menarik, sekaligus menggelitik benak dan pikiran saya, ini Kang Anton, mengenai yang hilang di alam Indonesia, di tanah air tercinta Indonesia, dalam perspektif Torikoh. Dalam hal ini lebih spesifik Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Saya selaku khadim pesantren Sirna Rasa yang memang intens dan istiqomah mengamalkan Torikoh, khususnya Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, yang digarisbawahi tentang kesungguhan manusia untuk meniti jalan spiritual. Karena ini banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk kembali kepada Allah, melakukan perjalanan spiritual. Di antaranya Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu tsumma la tunsurun. Wa anibu, dan kembalilah kamu semua fil amar aslu fil amri lil wujub, asal di dalam perintah menunjukkan wajib. Wa anibu, dan kembalilah kamu semua ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Ini diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini kesungguhan orang untuk meniti jalan spiritual inilah yang sekarang memudar dan cenderung hilang, musnah di negeri tercinta Indonesia. Maka yang tadi ya, dampaknya iri, dengki, kesombongan, suudzon, negative thinking, ya, fitnah, sehingga merajalela karena kesadarannya sedikit, bahkan hilang. Maka Torikoh itu kan berasal dari jalan spiritual atau metode cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya Abah Anom dalam kitabnya Miftahus Sudur pasal ke-6 menjelaskan At-Tariqus Sufi Taqdimul Mujahadah, gitu. At-Tariqus Sufiyah Taqdimul Mujahadah wa mahwus sifatil madmumah. Tariqah Sufi itu Taqdimul Mujahadah, mengedepankan mujahadah. Mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu, ya. Ada kesabaran, ada keikhlasan, ada keridhaan, ada husnul dzon. Nah, itu yang sekarang agak hilang di negeri tercinta Indonesia ini, Kang Anton. Iya, menarik Abi Dadang. Sekarang ini dalam berumah tangga, dalam bertetangga, karena atmosfer berburuk sangka begitulah, bahkan banyak orang sudah masuk ke Torikoh Suudon begitu ya, sebaliknya bukan Torikoh Suudon begitu ya. Sebut saja konon katanya orang yang suka sholat saja, dia sholat terdepan sofnya,
apa namanya terjebak begitu pada pola kebiasaan, bahkan berani menjelek-jelekan sesama yang suka sholat kan begitu sekarang ini. Yang mudah-mudahan ini salah begitu ya. Ya, Nah, ya, ya. mengembalikan memang Eh, sebetulnya kalau kita bisa memaknai setiap ibadah yang kita lakukan bukan sebatas ibadah ritual rutinitas, tapi menjadi yang berkualitas. Ini kan luar biasa. Kalau kita maknai seperti sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya takbir yang mengharamkan segala pekerjaan selain menghadap Allah. Ya, Allahu Akbar, berarti idealnya Allah yang harus kita akbarkan. Bukan jabatan yang kita akbarkan, bukan kedudukan yang kita akbarkan, bukan harta dunia yang kita akbarkan, bukan pula popularitas yang kita akbarkan. Tapi Allahu Akbar, Allah yang kita akbarkan. Tumbuh kesadaran vertikal, tercipta kesalahan ritual. Iman kita kuat, takwa kita hebat, amal ibadah kita meningkat, sholatnya awal waktu, bapak-bapak berjamaah memakmurkan masjid, qobliyah ba'diyahnya dilaksanakan, tahajudnya, duhanya, witirnya, sholat-sholat sunatnya, kemudian saumnya, ibadah ritualnya bagus. Kemudian kan sholat diakhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kiri. Artinya ada kepekaan, ada kepedulian. Lihat kanan kiri kita, lihat saudara-saudara kita. Ulurkan tangan, berikan bantuan. Santuni anak-anak yatim, sayangi fakir miskin. Nabi menyatakan, innallaha fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba manakala hamba tersebut mau menolong sesamanya. Sehingga ini dampak dari sholat yang berkualitas, bukan sebatas rutinitas, maka melahirkan kesalehan sosial, tumbuh kesadaran horizontal. Selaku suami soleh, bagus kepada istri, istri solehah, bagus kepada suami. Orang tua mendidik anak dengan sebaik-baiknya, melahirkan generasi robbani, generasi robbi robbiyah, generasi yang cerdas dan berkualitas, generasi yang unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetensi, santun dalam budi pekerti, imannya kuat, ilmunya hebat, amalnya maslahat, akhlaknya bermartabat, hidupnya bermanfaat, generasi yang soleh dan soleha, generasi qurrata ayun. Kemudian lagi tercipta masyarakat yang marhamah, masyarakat yang saling bersinergi, berbagi, bertukar informasi, saling melengkapi, saling memahami, saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, seiring sejalan, seia sekata, kata orang Sunda, sabobot sapianean, silih asa, silih asi, silih asu, kacai jadi salawi, kadarat jadi salogak, tidak ada kebengkahan, tidak ada kesombongan, tidak ada keserakahan, tidak ada dendam kesumat, tidak ada kemunafikan, tidak ada suudon, buruk sangka. Itu masyarakat marhamah. Kemudian terciptalah baldah thayyibah, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Dan ini dalam thariqah kami, thariqah Qadianiyah Sabaniyah, sampai ditulis dalam kitabnya. Ada bahasa al khairu kulluhu fi kalimataini. Kebaikan itu seluruhnya ada pada dua kalimat. Yang pertama at-ta'dhimi li amrillah, yang kedua wasyafaqati fi khalqillah. Yang pertama mengagungkan perintah Allah, yang kedua menyayangi makhluk Allah. Barang siapa yang tidak mengagungkan perintah Allah, tidak menyayangi makhluk Allah, fahuwa ba'idun minallah, maka orang tersebut jauh dari Allah. Landasan dalil Al-Qur'annya, duribat alaihim dzillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada manusia dimanapun manusia itu berada, di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di udara, akan hina. Kalau tidak ingin hina, jaga hablum minallah, pelihara hablum minan nas. Tumbuhkan kesadaran vertikal, tumbuhkan kesadaran horizontal, ciptakan kesalahan ritual, ciptakan kesalahan sosial. Bagus hubungan kita dengan Allah, bagus pula hubungan kita dengan sesama manusia. Ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Ini yang menjadi core daripada amalan kami Thariqah Qadianiyah Naqsyabandiyah pada pesantren Suryalaya ini, Kang Anton. Abi Dadang, Ya. dalam pengamalan sehari-hari tentunya ada katakanlah penunjuk begitu ya. Ada amalan, ada tuntunan, ada ajakan dari Qadiriyah Naqsyabandiyah agar keluar dari kemelut dari yang hilang tadi. Apa sajakah itu, Abi Dadang? Ya, kami selaku pengamal thariqah, ya, salah satu thariqah mutabaroh kita harus ada mursyid. Mursyid itu arsyada yursyidu irsyadan fahuwa mursyidun, orang yang memberikan bimbingan. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Itu dalam Al-Qur'an. Kemudian ada murid. Murid dari arada yurid iradatan fahuwa muridun. Orang yang punya kemauan. Mau apa? Mau kembali kepada Allah. Mau sampai kepada Allah. Ingin memperoleh ridha Allah. Nah, kemudian ini ada amalan.
amalan yang diterima oleh murid dari mursyid yang sanadnya silsilahnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara amalan yang kami amalkan, amankan, lestarikan dan disiarkan ini satu amalan pokoknya dzikir. Dzikir bahasa sederhana dari pembimbing rohani kami, dari mursyid kami, bahasa sederhananya begini, dzikir itu ingat kepada Allah. Allah itu yang mengabulkan berbagai keinginan kita. Keinginan banyak, dzikir sedikit repot. Merasa banyak keinginan, banyakin dzikir. Dengan dzikir yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah. Dengan dzikir Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, kelancaran, keberkahan, pertolongan, kebaikan. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wala dzikrullahi akbar. Sungguh yakin dzikir kepada Allah itu agung. Inna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdhalil qurbat wa awsalil wasail. Sesungguhnya dzikir ini satu yang paling agung dari berbagai urusan yang utama. Dua, yang paling utama pendekatan diri kita kepada Allah. Tiga, wasilah media yang paling cepat menghantarkan kita kepada Allah. Maka ayat lain dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu semua kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita zikir tapi sedikit, itu indikasi munafik. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikir sedikit itu munafik. Kata Nabi, man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak zikir maka terbebas dari kemunafikan. Jadi yang pertama, amalan intinya zikir. Tadi saya sudah menyebutkan pertanyaan terakhir, tapi ini tergoda Abi Dadang nih. Ya. Itu berbaring, duduk, dan berjalan. Nah, zikir sambil berbaring, zikir sambil berbaring, mengingat Allah sambil duduk, itu kan banyak atau terbiasa begitu ya. Nah, sekarang bagaimana membiasakan mengingat Allah sambil berjalan ini, bagaimana pengersa? Mudah-mudahan ini saya tidak tergoda untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini mudah-mudahan pertanyaan bentar Nabi Dadang. Bagus Kang Aton nuhun pisan. Saya bisa ya. Itu kan ayatnya ciri ulul albab, orang yang punya akal pikir yang sempurna itu satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa mengingat Allah baik dikala berdiri, duduk dan berbaring. Maka dalam amalan kami, dalam amaliah kami, dalam amalan kami, dalam thariqah, ada zikir yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu kan Anton. Lagi berdiri, duduk, berbaring, ya di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di laut, di udara, lagi berjalan, lagi ngobrol, lagi kita Zoom seperti ini, ya, lagi berinteraksi, bersosialisasi dengan umat, dengan masyarakat, dengan orang, tapi ruhaniyahnya ini kita melakukan kebersamaan dengan Allah. Karena ada zikir yang tertanam di dalam hati, namanya zikir khafi. Kata Allah dalam hadis, wa ana ma'ahu idza dzakaron. Aku bareng-bareng dengan orang, di mana orang tersebut hatinya ingat kepadaku. Ya, hati mengingat Allah, kita melakukan kebersamaan dengan Allah. Tadi lagi jalan, hati ingat kepada Allah. Hatta di kamar mandi, lagi buang air kecil, buang air besar, punten Kang Anton, kita bisa zikir, tapi bukan dengan lisan. Saur sepuh mah, minta diulah el kuletah, tadi kunyam-kunyam kelambe. Saya pada malam lambe, pada malam hati. Saya pada malam letah, pada malam manah. Itu pekerjaan hati. Itu dzikir khafi. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Dalam ayatnya. Ingatkanlah olehmu nama Tuhanmu di dalam hatimu. Terus putus, ingatkan lagi. Gitu. Terus putus, sambungkan lagi. Lupa, ingatkan lagi. Terus intens melakukan komunikasi dengan Allah. Yaitu hati diisi dengan dzikrullah. Itu akan. Ada. Saya tetap coba untuk satu pertanyaan lagi deh, boleh ya? Nggak apa-apa, boleh. Aduh, alhamdulillah ya. Sharing ini, Kang. Bagaimana zikir itu kan jaminannya bisa bikin diri menjadi tenang kan begitu? Betul. Bukan tenang dalam mengingat Allah itu ada di alamat mana itu? Ada di kota mana tenang itu? Alamatnya boleh saya kasih, boleh diberikan ke saya, Abi Dadang. Tolong dikasih tahu. Ini alamatnya sebetulnya langsung dari Allah. Allah kasih ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi tenang, senang, ayem, tentrem, betah, merenah, genah, tumaninah, Anton. Karena hati bersandar kepada Allah. Allah zat yang serba maha, Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha bijaksana. Tidak akan Allah sia-siakan. Fadhkuruni adzkurkum. Dikirlah kamu semua, ingatlah kamu semua kepadaku. Niscaya aku akan ingat kepadamu. Maka diberikan ketenangan. Semakin banyak Anton kita berharap kepada makhluk,
Ternyata semakin banyak kekecewaan yang kita rasakan. Banyak berharap kepada makhluk, banyak kecewa. Kalau tidak ingin kecewa, pengharapan kita kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Kita kembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Allah ajarkan di dalam Al-Quran, ada doa di dalam Quran surah Yusuf. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadukan berbagai kesusahan, kesedihan, problematika, masalah hanya kepadamu. Ya Allah, kembali kepada Allah. Kenapa Indonesia carut marut? Kita hidup di negeri yang indah tapi hati gelisah. Kita hidup di negeri yang kaya tapi dalam keadaan miskin. Kita hidup di negeri yang subur tapi tidak makmur. Kita hidup di negeri yang sawah membentang luas tapi impor beras. Kita hidup di negeri yang buah-buahan di mana-mana tetapi kekurangan gizi di mana-mana. Sumber daya alam melimpah, Kang Anton, tapi sumber daya manusianya bermasalah, jauh dari Allah, nggak mau mengingat Allah, maka ada masalah dia salahkan kepada orang lain. Jadi maunya bisanya menyalahkan orang lain, memfitnah orang lain, mencaci orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Kenapa? Ini hatinya kering kerontang, tidak diisi dengan zikir. Kita tersiksa bukan karena masalah. Kita tersiksa karena ketidaksiapan mental kita menghadapi masalah. Ujian hasanah, ujian sayyi'ah bisa kita lalui dengan dasar zikir yang kuat, modal yang utama. Seorang Sunda mah diapungkeun ka luhur, syukur. Ngagejret ka handap, sabar. Ulah diapungkeun ka luhur, takabur. Ngagejret ka handap, arah atau cilaka. Dalam hadis ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu la khairun. Oh, ajib, keren. Saya pisan cenah urusan orang yang beriman itu diuji dengan kebaikan, ya syukur. Diuji dengan ujian-ujian yang tidak sesuai dengan keinginan, ya sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Itu ladang amal buat hamba Allah itu. Intinya dengan punya ketahanan mental yang kuat. Dzikir. Jadi alamatnya tenang itu adalah diberikan oleh Allah ya. Iya. Saya mohon doanya dari Dadang untuk menutup pengajian jamaah YouTuber Indonesia Hilang ini. Mangga nyangakeun doa ka Abi Dadang. Terima kasih Kang Anton, terima kasih semua Langit dan Bumi yang telah memfasilitasi sehingga bisa bersilaturahmi lewat YouTube channel Kang Anton Rahmat, para jamaah YouTuber. Ini luar biasa, kita bisa syiar di mana saja ya. Orang bisa memanfaatkan media sosial dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Masa kita tidak mau dan tidak mampu untuk menjadikan media sosial ini dakwah ya. Kita menjadi umat yang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita menjadi umat yang terbaik dalam pandangan Allah karena 3 fungsi kita lakukan. Ada humanisasi, ada liberasi, ada transendensi. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Kang Anton. Anton mugia sing tamih berkah, tamih manfaat, tamih syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk takwanya hati. Ini kebaikan yang luar biasa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Manakala kita menjadi fasilitator kebaikan, bukan hanya memperoleh kebaikan dari diri kita sendiri, plus memperoleh kebaikan yang orang-orang yang kita fasilitasi. Anton, ini saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Terus berkarya ya, mudah-mudahan Akma semangat lagi, Akma berkah lagi, Akma berkembang syiarnya. Untuk jamaah YouTuber ini karena ranah saya berbicara tentang thariqah, di mana thariqah bisa dimaknai sebagai metode cara untuk membersihkan hati, kemudian jalan yang dilalui supaya bisa sampai kepada Allah dengan metode memperbanyak zikir sehingga tumbuh ketenangan, ketentraman, kedamaian, sehingga yang tadi al-khairu kulluhu fi kalimataini, kebaikan itu seluruhnya ada pada 2 kalimat, at-ta'zim li amrillah, satu mengagungkan perintah Allah, yang kedua wasyafaqati li khalqillah, menyayangi makhluk Allah. Hablumillah terjaga, hablum minan nas terpelihara. Menumbuhkan kesadaran vertikal, menumbuhkan kesadaran horizontal, tercipta kesalahan ritual, tercipta kesalahan sosial. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, ini dengan amalan yang kita laksanakan di thariqah yaitu zikir. Zikir yang diucapkan oleh lisan, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, Abdul maqulu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, jadidu imanakum bi kasrati qouli la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, adnu sayatinakum bi qouli la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, dengan memperbanyak kalimat zikir, banyak kalimat zikir, subhanallah kalimat zikir, alhamdulillah kalimat zikir, Allahu akbar kalimat zikir, astagfirullah kalimat zikir. Tapi kata Nabi, zikir yang terutama adalah la ilaha illallah. Zikir yang aku ucapkan dan diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah la ilaha illallah, memperbanyak la ilaha illallah. Termasuk sekarang
ada wabah, pandemi, corona, jangan khawatir. Dalam hadits qudsi Allah sebutkan, la ilaha illallah husni, wa man qalaha dakhala husni, wa man dakhala husni faqad amina min adzabi. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk ke dalam bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka selamat dari siksa, ada bencana, malapetaka, bala, musibah, virus, wabah, penyakit diselamatkan oleh Allah. Masuk benteng Allah yang kokoh itu la ilaha illallah. Nah, ini lisan ini dikombinasikan, diharmonisasi dengan hati yang tadi lagi berdiri, duduk, berbaring. Kita senantiasa ingat kepada Allah. Detik demi detik yang kita lalu, denyut jantung kita diisi dengan zikrullah. Sehingga kita melakukan kebersamaan dengan Allah adalah baritusi Allah sebutkan wa ana ma'hu idza dzakara. Mudah-mudahan kita semua, saya Al-Mukarram Kang Anton, ya, kemudian lagi jamaah YouTuber bisa dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah sehingga semangat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, mampu menumbuhkan kesadaran vertikal, mampu menumbuhkan kesadaran horizontal, bagus hubungan dengan Allah, bagus pula hubungan dengan sesama manusia, sehingga insya Allah wabil khusus ini Indonesia menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur karena ditopang oleh masyarakat yang marhamah. Masyarakat marhamah ditopang oleh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah ditopang oleh pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Suami soleh, istri soleha, anak-anak soleh dan soleh. Dan itu kesolehan, kata Nabi, sumbernya dari hati. Hadis populer, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wihal qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh kita ada segumpal daging mudghah. Manakala segumpal daging itu beres, soleh, baik, maka baiklah, solehlah seluruh anggota tubuh kita. Manakala segumpal daging tersebut jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuh kita. Apa segumpal daging itu? Mudghah itu apa? Ala wihal qalbu, itulah hati. Kalau hati rusak, bermasalah, banyak penyakit, kata orang Sunda, kokoto sombong, ujub, ria, takabur, tekaupan, tepayaan, paras baranan, iri, dengki, jahil, kaniaya, koret, tunggul, diraru, catang, dirumpak, alaju, nafsu, umar, amarah, betah, dina salah, dina dosa, neteli, dina munafik, waduh. Maka inilah carut marut. Ya, banyak yang hilang di negeri Indonesia ini. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Karena apa ini? Ini semuanya bersumber dari hati yang kotor. Semoga Allah berikan kita hati yang bening, hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sukses, bahagia orang yang membersihkan hatinya. Sungguh celaka, rugi, gagal orang yang mengotor hatinya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa intens membersihkan hati dengan memperbanyak zikir kepada Allah sehingga kita memperoleh kebenaran hakiki duniawi dan akhrawi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Cekap Kang Anton. Dat dong. Terima kasih. Sami-sami Kang Anton, sami-sami. Hatur nuhun abi oge ya Kang Anton. Ya, terima kasih sepenuhnya bumi Kang Anton untuk jamaah YouTuber semuanya, berkah semuanya segalanya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.